Selamat datang di acara Ruang Intai, Ruang Indonesia Taiwan bersama saya Jonathan. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat berat, bobotnya sangat serius, yaitu masalah aksi huru-hara dan demonstrasi di Indonesia pada tanggal 25 Agustus lalu. Nah, oleh sebab itu hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, namanya adalah Charis Chen. Dia adalah seorang kolumnis ya, majalah Commonwealth. Iya, Halo betul. Charis Chen, selamat datang. Boleh perkenalkan diri sedikit? Halo, saya Kristen ya dari Kalimantan. Saya pertama datang itu jadi PMI ya, sama dengan kalian semua. Nah setelah itu 2 tahun yang lalu saya menang lomba ini TLAM ya. Wah. Ya. Terus ya tahun lalu saya menang juara pertama. Oke. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke topik kita pada hari ini. Indonesia dilanda serangkaian aksi demonstrasi minggu lalu yang mengakibatkan 10 orang tewas. Iya. Nah, menurut Charis Chen, apa pemicu aksi demonstrasi kali ini? Unjuk rasa kali ini kira-kira akibat apa? Itu akibatnya tunjangan rumah ya. Tunjangan rumah? Iya, Oke. yang diberikan kepada DPR itu terlalu tinggi sekali. Itu beda dengan UMR di Jakarta itu 10 kali lipat. Sangat mencolok perbedaan. Iya, sangat mencolok. Sementara keadaan Indonesia itu kan lagi nggak baik-baik aja ya. Itu tingkat pengangguran kita tinggi sekali. Lalu pemberantasan korupsi kayaknya nggak ada tindakan nyata. Tidak ada tindakan nyata. Terus kalau dibandingkan dengan kayak Keunce gitu ya, yang mantan wali kota Taipei ya. Kalau dia ternyata dibuktikan bersalah, sekarang kan masih diselidiki ya. Kalau dia dibuktikan bersalah, itu dia bisa dipenjara 28 tahun ya, perkiraan. Itu di Taiwan. Tapi kalau di Indonesia yang uang korupsinya jauh di atas dari Keunce ini ya, itu cuma 5 tahun. Udah itu. Jadi untungnya kita bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan, kita cuma di penjara 5 tahun, tapi ya udah lewat gitu uang kita kan dapat banyak gitu loh. Oke. Terus pada tanggal 28 Agustus lalu aksi demonstrasi ini tiba-tiba berubah menjadi suatu aksi kerusuhan bahkan penjarahan. Nah, kira-kira apa yang memicu aksi demonstrasi yang awalnya damai ini tiba-tiba berubah menjadi suatu api yang sangat menyolot sekali? Itu karena pengemudi ojol ya, ojek online ya, itu ditabrak sama Brimob ya, ya aparat. Jadi menurut rakyat mungkin aparat itu terlalu brutal dalam penanganan demokrasi ini, sampai dia menabrak orang yang rakyat kecil yang sebenarnya dia juga bukan demonstran, dia cuma bekerja saja. Nah itu seperti satu kerikil batu yang ditendang aja gitu loh. Jadi situasinya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Di mata Charis Chen, Prabowo Subianto itu sosoknya seperti apa? Terus menurut Charis Chen, kinerja dia selama ini kira-kira bagaimana? Apa penilaian terhadap kinerja dia? Menurut saya sih ya, seperti dia mengadakan makanan gratis buat gratis buat anak-anak, iya BMG ya, iya program makan bergizi. Itu dalam penanganannya itu sampai anak-anak tuh ada yang keracunan gitu ya. Tapi jawaban dari pemerintah itu hanya bilang, oh anak-anak ternyata belum menyesuaikan dengan makanan yang diberikan. Jadi ada kesan seperti ditutup-tutupi, nggak diselubungi, nggak diberitakan secara sesuai dengan faktanya. Iya. Terus menurut saya Pak Prabowo itu dia pintar pidato, tapi kinerjanya kita nggak kelihatan. Mungkin saja DPR itu nggak mau melaksanakan apa yang dia perintah, itu yang bikin sulit. Kita nggak. Mungkin Pak Presiden itu baik ya, dia juga bisa memimpin, tapi yang di bawahnya itu nggak mau dengar gitu loh. Itu yang jadi persoalannya. Oke. Terus salah satu simbol yang menjadi pusat perhatian dalam demonstrasi kali ini adalah bendera Jolly Roger dari anime Jepang yang namanya One Piece. Apakah Charis ada memerhatikan fenomena ini nggak? Oh ada, tapi One Piece itu kan kebanyakan yang lihat itu kan anak muda ya. Betul. Penontonnya. Jadi ini suatu ikonik dari anak muda ya, yang memberi perlawanan kepada pemerintah gitu ya. Jadi itu seperti kita seperti rakyat yang jadi awak kapal, sementara kapten itu berebutan. Berebutan jadi kapten gitu. Ya, jadi ikoniknya sebenarnya ikonik dalam masa demonstran itu sering terjadi. Misalnya kalau di Hong Kong kan ada aksi payung kuning ya, gitu. Jadi ya ini sebenarnya jadi ikonik tuh di mana-mana aja, bisa aja terjadi.
Terus sebenarnya boleh saya tambahkan sedikit bahwa bendera Jolly Roger ini melambangkan satu perjuangan rakyat dalam mencapai kebebasan bersuara. Jadi rakyat yang sudah ditekan selama bertahun-tahun itu sudah merasa muak gitu loh. Jadi mereka ingin mencapai kebebasan untuk menyampaikan suara mereka lewat ya ini bendera Roger tadi. Iya betul. Oke. Kemudian Ceris pernah mengungkit satu masalah mengenai kabur aja dulu ya. Iya. Paradigma kabur aja dulu itu kira-kira apa sih, boleh dijelaskan ke pemirsa kita? Waktu di bulan Februari ya, itu orang itu pada bikin tag kabur aja dulu, kabur aja dulu. Mandarinnya itu Xian Tao Zai Suo. Xian Tao Zai Suo gitu. Jadi itu satu fenomena di mana negara kita tuh tidak baik-baik saja, sehingga penduduknya itu pengen keluar dari negara itu gitu loh. Ya itu karena penganggurannya tinggi. Tapi kita keluar itu apakah aman gitu ya? Karena seperti kita tahu kalau kita mau datang ke Taiwan itu nggak gratis ya. Kita harus ada pinjam uang dulu dari bank. Kalau bagi yang pekerja migran yang PRT ya, yang di rumah. Kalau yang di pabrik dia harus bayar uang job lagi. Dia bayar uang job lagi. Selain potongan tiap bulan itu ada uang job lagi. Jadi kira-kira bisa sampai 70-80 juta ya yang harus dipersiapkan. Okay. Nah, bagi rakyat yang tidak punya uang, mereka kemana? Ke Kamboja. Kamboja? Iya, karena Kamboja kan pasti bilang, kamu ikut saya aja, pesawat saya tanggung, ya semuanya saya tanggung, nggak usah khawatir. Akhirnya di sana apa? Perdagangan manusia, ya begitu. Jadi kita mau keluar negeri salah, tapi di dalam juga salah, gitu jadinya. Kamboja itu memang paling parah ya. Iya, perdagangan manusianya. Sebelumnya itu kita juga pernah memberitakan bahwa di Kamboja, Myanmar dan daerah sekitarnya itu ada orang yang ditipu gara-gara ingin mendapatkan lowongan pekerjaan, gaji yang diiming-iming dengan gaji tinggi. Dari Cari sendiri mungkin ada kenalan nggak yang istilahnya dulu adalah warga Indonesia atau lahir di Indonesia, kemudian mereka gara-gara di Indonesia itu peluang kerjanya rendah, ekonominya jelek, jadi akhirnya pindah ke luar negeri? Kalau saya sih yang itu lihat berita aja ya, kita lihat berita aja. Kalau kenalan kita nggak ada, karena kan kita juga bisa mewanti-wanti, ya lebih baik datang ke Taiwan lah gitu kan daripada daripada ke Kamboja kemana gitu. Tapi nggak semua orang kan punya kesempatan seperti itu gitu. Nah. Kabur aja dulu itu menjadi satu tren ya. Kouhao. Iya. Jadi satu istilahnya ajakan lah ya. Mari kita kabur aja, baik itu kita pergi kuliah, belajar atau kita pergi kerja. Pokoknya udah jadi satu imigrasi yang imigran yang udah otomatis terjadi gitu. Nah, Cari sendiri kan dulu awalnya datang ke Taiwan sebagai seorang pekerja migran, kemudian menikah dengan orang Taiwan, menjadi seorang imigran baru. Nah, dari segi perspektif Cari sendiri sebagai seorang imigran baru, Charis melihat fenomena kabur aja ini dulu itu bagaimana? Kalau kita yang di luar negeri sih pasti bilang Taiwan pasti lebih baik dari Indonesia. Itu saya dari segi keamanan ya, dari segi kita gampang cari lowongan kerja ya. Betul. Di Taiwan itu asalkan kita rajin, kita nggak akan kelaparan. Betul kan? Ya. Tapi kalau di Indonesia kita mau kerja aja susah ya. Tidak ada harapan. Terus itu ya, kita coba lihat syarat-syaratnya ya. Kalau di Taiwan kan nggak boleh bilang mau cewek apa cowok ya. Kalau di Indonesia kan harus berpenampilan menarik. Kalau kayak saya gini yang tidak menarik ya nggak dapat kerja, betul nggak? Gitu. Jadi berpenampilan menarik, umur di bawah 35, ini udah 40 lebih loh. Di Indo yang nggak bakalan dapat kerja gitu. Jadi di Indo itu masih mengutamakan penampilan dari segi fisik. Iya, bahkan jadi dari kualitasnya itu mungkin nomor 2. Gitu ya. Iya, bahkan untuk pekerjaan yang tidak begitu tinggi ya, itu masih disyaratkan harus tamat sarjana ya. Iya, kan nggak masuk akal gitu. Tamatan sarjana tapi mungkin kerjanya cuma customer service atau apa gitu loh. Oke. Nah, mungkin Charis bisa ceritakan sendiri nggak alur atau dari awal demonstrasi kemudian tiba-tiba berubah menjadi satu aksi kericuhan bahkan penjarahan. Charis kalau mengikuti berita mungkin tahu nggak dia alurnya seperti apa? Sebenarnya ya menurut saya sih ya itu banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh rakyat tapi tidak dijawab baik-baik oleh pemerintah. Ya. Terus
dari parlemennya, orang-orang yang di DPR, yang di pemerintahan, mereka itu mementingkan diri sendiri sampai ada tunjangan sebesar ini gitu kan. Nah, itu yang menjadi memicu ya. Mungkin kalau sesuatu yang sudah ditumpuk-tumpuk akhirnya kan meledak juga. Betul, ya. Iya. Jadi salah satunya seperti saya bilang tadi, pengangguran yang udah semakin banyak. Udah itu kita susah cari pekerjaan, beras juga makin mahal, minyak sampai antri panjang gitu kan. Itu hal-hal yang tidak ada jawaban. Sudah dipertanyakan ya, kasus korupsi yang katanya mau diberantas tapi nggak ada solusinya. Kita lihatnya cuma ya penjara cuma berapa tahun gitu kan. Jadi rakyat ya otomatis ya marah lah. Oke, beberapa waktu lalu kita tahu bahwa Amerika itu mulai memberlakukan tarif resiprokal terhadap dunia yang mengakibatkan perekonomian lah, baik perekonomian maupun kondisi ekonomi negara setempat itu terpuruk. Indonesia juga tidak terkecuali, ya Indonesia dikenakan tarif 19%. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan apakah hal ini akan memengaruhi lebih parah tingkat pengangguran setempat? Oh ya pasti, karena kan pajaknya ditingkatkan, barang kita kan nggak bisa diekspor keluar. Betul. Ya. Ya kalau ekspor juga harus bayar mahal ya. Otomatis banyak pabrik-pabrik yang tutup. Betul. Jadi pengangguran semakin banyak. Udah tuh pengangguran semakin banyak, orang kan semakin nggak berani beli barang, beli makanan. Kalau kue-kue mungkin kakak saya kan dia penjual kue ya di pasar sayur. Jadi itu terasa sekali gitu kan. Jadi pembelinya berkurang banyak gitu. Kalau untuk makanan pokok mungkin masih lah orang beli ya beras atau apa. Tapi kalau untuk kue atau apa mungkin itu makin merosot gitu pendapatannya. Saya pernah dengar boleh dibilang kabar burung gitu. Saya nggak pasti gitu ya, cuman pernah baca atau mendengar doang kabar mengenai penyitaan lahan yang sudah nganggur 2 tahun dan penyitaan rekening bank ya kalau nggak salah. Pemberhentian rekening bank ini efeknya terhadap PMI di Taiwan itu apa? Sebenarnya kalau pemberhentian rekening bank itu kita masih bisa maklumi ya, karena kan sekarang kan kasus penipuan banyak. Betul. Ya. Jadi kalau kita masih diaktifkan mungkin saja bisa dipakai buat aksi penipuan gitu ya. Tapi buat PMI yang di luar negeri kan otomatis dia banyak yang nggak pakai rekening sendiri. Dia mungkin transfer ke keluarga. Jadi rekeningnya kan nggak jalan sama sekali. Nah itu bakal ditutup gitu. Kalau mau pakai lagi sih bisa, cuma kan kita harus ke bank lagi gitu. Sementara kita tahu mungkin proses KTP atau apa kan susah ya di Indonesia ya. Nggak tahu sekarang ada kemajuan nggak, kalau dulu kan birokrasi itu susah gitu. Nah jadi bagi PMI ya pasti ini suatu beban ya. Kemudian dibilang lahannya yang kalau nggak dikelola selama 2 tahun akan disita. Itu kan nggak masuk akal gitu ya. Bagi PMI yang kita di Taiwan kan sekali tanda tangan kontrak kan 3 tahun. Iya, nanti 2 tahun kita nggak pulang, nggak dibersihin, nggak tanam barang, malah disita gitu. Padahal itu kan hasil keringat kita juga loh. Iya. Jadi boleh saya simpulkan bahwa boleh dibilang kebijakan penutupan rekening itu untuk 2 tahun kalau nggak dipakai itu masih bisa dianggap masuk akal karena kasus penipuan. Tapi untuk lahan ini sepertinya nggak logis sama sekali karena lahan mana sih yang nggak kosong 2-3 tahun gitu ya kan. PMI aja di sini setidaknya 3 tahun. 3 tahun Jadi ya, untuk rekening boleh dibilang masih bisa diterima, tapi untuk yang lahan itu dipertanyakan ya. Dipertanyakan ya. Oke, Charis mungkin pernah sering mendapat pertanyaan ya kalau ada kenalan teman pekerja migran di Indonesia di Taiwan ini, mungkin mereka ditanya oleh majikan mereka sendiri, lihat nih keadaan kampung halaman kamu seperti sekarang ini lagi risuh, lagi huru-hara. Kira-kira sebagai majikan Taiwan apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya boleh dibilang meringankan bebanmu atau meringankan penderitaanmu dan sebagainya? Ini sebenarnya saya sering ditanya ya. Misalnya mereka bilang, Fang gitu, kita bisa bantu apa gitu ya. Nah, menurut saya perlakukanlah pekerja migran dengan baik. Ya, ya, karena mereka kalau di tempat lain seperti di Kamboja kan ada perdagangan manusia ya, ada penjualan organ-organ tubuh gitu ya. Nah, kalau kita
baik-baik aja lah gitu loh sama pekerja migran gitu. Kita hak mereka ya dipenuhi gitu ya baik-baik sama mereka, itu sudah banyak membantu. Walaupun tidak ada aksi secara langsung, tapi melalui tadi perbuatan seperti itu, setidaknya seorang PMI di Taiwan itu merasa terhibur dari apa yang dilakukan oleh majikannya gitu ya. Kalau dia betah kan ya dia bisa bekerja dengan baik ya gitu. Terus menurut Cherry sendiri, perkembangan aksi demonstrasi ke depannya ini kira-kira trennya itu apa? Kalau sekarang kan Presiden sudah mengambil langkah ya, dia bilang tunjangan untuk rumah itu akan diberhentikan. Betul. Terus nggak boleh keluar negeri ya, nah gitu. Tapi menurut saya ini cuma bisa menangani untuk sementara aja. Kalau pertanyaan-pertanyaan rakyat, masalah-masalah rakyat yang tadi saya bilang itu nggak dijawab, nggak dilakukan, pasti dia nanti kerusuhan lagi. Kalau menurut saya sih begitu. Karena kan kalau orang dia nggak punya pekerjaan, hidupnya susah ya, dia pasti akan lama-lama pasti akan mengungkapkan kesusahannya itu dengan cara demonstrasi. Karena pemerintah sepertinya tidak berbuat apa-apa. Menurut saya sih pemberantasan korupsi ini yang harus dilakukan dengan benar-benar ya. Jangan sampai cuma 5 tahun, cuma 6 tahun, itu nggak masuk akal. Apalagi sebenarnya ya, kalau kita kan negara yang kaya dengan sumber alamnya ya. Iya kan, harusnya kan kita kayak emas, uranium atau apa, kita kan banyak. Diberdayakan. Iya, harusnya kan kalau dikasih ke rakyat hasilnya itu kita mungkin nggak akan kelaparan. Sebenarnya Indonesia itu SDA-nya sangat melimpah. Betul, dibandingkan Taiwan sendiri kalau saya boleh bilang gitu ya. Iya, di Taiwan malah kurang sekali. Di Taiwan kan kita cuma mengandalkan industri ya, gitu. Terus sekarang kita beralih ke tahun 98 di mana terjadi satu aksi kerusuhan dan di bulan Mei ya. Di bulan Mei. Kira-kira menurut Cherry sendiri demonstrasi kali ini bisa nggak menjurus ke arah sana? Bisa aja. Ada perbedaan dan persamaannya nggak antara kedua kasus ini? Persamaannya itu kan masalah ekonomi yang tidak ditangani ya. Itu yang paling utama sih ya. Nah itu penguasa-penguasa yang egois ya, itu sama dengan waktu itu juga seperti itu ya. Jadi rakyat maunya ya reformasi gitu kan pada saat itu gitu. Jadi bisa aja menuju ke sana, bisa aja. Tapi untuk sekarang menurut saya ada yang lebih baik, itu kita yang pihak minoritas, yang cindo-cindo gitulah ya. Kali ini lebih terlindungi ya. Jadi lebih banyak saudara-saudara kita yang bukan cindo, mereka tahu seharusnya tidak menjarah toko-toko gitu ya. Jadi kali ini lebih bagus lah dari yang kemarin gitu. Oke. Karena ada yang bilang bahwa sebenarnya kali ini penjarahannya itu lebih terfokus ke apa ya istilahnya anggota DPR gitu ya. Kalau dulu kan siapa aja, pokoknya gue nggak seneng sama lu, gue jarah gitu. Tapi kali ini kan lebih terarah atau terfokus gitu. Jadi istilahnya targetnya sudah cukup jelas. Jadi boleh dibilang untuk kalangan keturunan minoritas Chinese itu agak sedikit terlindungi gitu. Terlindungi ya. Iya memang benar. Nah terus untuk terakhirnya mungkin menurut Cherry, pandangan Cherry terhadap keseluruhan peristiwa ini, kejadian ini, apa makna yang bisa kita petik dari hal ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua peristiwa ini? Yang bisa kita ambil ya, jangan memandang rendah rakyat lah. Ya, itu rakyat itu kekuatannya besar. Ya, kita kalau kalian dipilih oleh rakyat, bekerjalah dengan baik-baik. Itu. Oke. Terus saya dengar-dengar juga belakangan ini kan sudah ada beberapa fraksi atau anggota DPR yang gara-gara diundurkan diri. itu bukan diundurkan diri, dipecat dan sudah diberhentikan dari tugasnya. Itu langkah yang baik nggak menurut Cherry? Ya, langkah yang baik. Memang harusnya seperti itu. Iya. Apalagi dengan memarahi. Tidak menerima aspirasi rakyat, malah membanggakan diri sendiri itu loh. Iya, itu malah memarahi kalau yang demonstran itu adalah orang tolol gitu kan. Iya. Itu yang bikin rakyat marah kan sebenarnya. Nah, tapi ada satu sih yang menurut saya kita bisa aja ada oknum-oknum lain yang mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Betul. Ya. Yang paling takutkan. Iya, yang paling kita takutkan gitu ya. Jadi mereka sebenarnya ada makna tertentu, misalnya mau menjatuhkan presiden sampai menambah-nambah lah gitu ya. Jadi yang harusnya
tidak menjarah, jadi pergi menjarah, tapi mungkin bukan rakyat menjarah, ya, tapi oknum lain, oknum lain yang berperan gitu. Seperti kerusakan waktu tanggal 24 itu apa yang membakar stasiun terminal itu nggak baik. Itu kalau boleh dibilang itu juga sebenarnya bukan massa, katanya itu adalah oknum-oknum tertentu. Iya, maka dari itu. Tapi kenapa sampai ada oknum ada kesempatan itu kan? Iya, coba kalau di depan ini nggak ada hal-hal yang seperti ini, kan dia nggak mungkin bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu loh. Nah, mungkin untuk yang terakhirnya adalah apa kira-kira pesan dari Charis Chen untuk semua teman-teman PMI kita di sini agar mereka juga bisa ikut mengambil pelajaran dari aksi demonstrasi kali ini? Mungkin ada nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman pekerja migran sekalian? Dalam menyampaikan aspirasi kita ya, kita harus mempunyai satu martabat yang tinggi, ya, martabat yang baik. Jadi kita tidak melakukan penjarahan, tidak menyalahkan orang-orang yang sebenarnya benar gitu. Jadi kita lihat kayak di TikTok, di Facebook atau apa gitu ya. Kita harus lihat berita itu benar apa enggak. Iya, bisa membedakan antara benar dan berita hoax gitu ya. Iya, harus bisa mencari akarnya ini dari mana. Kita lihat aja yang ada di rumah anggota DPR yang terjadi kerusuhan, yang dijarah itu kan. Terus kan ada ditemukan alat alat kelamin laki-laki itu yang di atas itu ya. Nah, itu kalau nggak salah ya, itu sebenarnya editan. Oh ya? Iya. Oh, saya pikir beneran itu. Iya. Jadi kita harus hati-hati gitu, harus cek lagi gitu apakah benar seperti itu gitu loh. Seperti kalau boleh saya bilang yang tentang Uya Kuya itu juga katanya video-video ini juga bukan sekarang itu baru dia bikin, itu dulu video-videonya yang waktu dulu cuman diedit ke sekarang, jadi seolah-olah itu mereka memanas-manaskan situasi. Nah itu yang harus kita perhatikan. Setelah itu seperti kenapa saya waktu di tulisan saya itu ya yang banyak di share sama orang Taiwan ya, kenapa tidak ditulis bahwa ada DPR yang bernyanyi berjoget-joget pada saat itu ya? Karena saya tidak bisa mendapatkan sumber yang asli. Betul. Ya, jadi kalau kita tidak mendapatkan sumber yang asli, jangan ditulis, jangan di-share ya. Walaupun orang banyak kedengarannya seperti itu gitu, tapi jangan seperti itulah. Kita harus cek dulu benar apa tidaknya. Jangan sampai berita yang memang tidak benar akhirnya ditulis gitu, jadi menyulut-nyulut rakyat gitu. Iya, betul. Tidak bagus. Iya, tidak bagus. Apalagi sekarang kan orang demi FYP ya. Jadi apa aja bisa ditulis gitu, bisa untuk dipalsukan. Untuk mencari ketenaran di dunia maya. Iya, betul. Oke. Hari ini kita melihat ada berita bahwa para pengemudi ojol itu melakukan aksi damai dengan aparat kepolisian di Jakarta ya. Mungkin Charis ada mengikuti berita ini nggak? Oh iya, sekarang udah ada di kayak pembagian mawar atau mungkin mereka berterima kasih kepada polisi. Seharusnya kan polisi kan memang polisi itu kan memang bekerja ya, mengamankan sesuai dengan tugasnya. Kita tidak harusnya memukul polisi, itu kan nggak benar gitu. Jadi tapi sekarang udah ada orang yang berterima kasih kepada aparat gitu kan. Jadi kita merasa tersentuh juga lah gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu adalah hari ini itu sudah ada istilahnya aksi damai antara petugas polisi dan ngojek ojol gitu ya. Jadi lewat acara pembagian bunga dan juga saling mengucapkan kata semoga Bapak sehat selalu dan sambil berpelukan yang menandakan bahwa perdamaian sudah tercapai di Indonesia dan semoga aksi demonstrasi ini dapat segera dihentikan, padam segera berakhirlah istilahnya dan rakyat sudah kembali ke kehidupan normal. Kan yang paling diinginkan itu kan rakyat kembali lagi ke kehidupan normal dan ekonominya sudah membaik. Iya betul, ekonominya harus membaik, itu yang paling inti. Oke. Baik, hari ini kita berbincang-bincang dengan Charis Chen dan istilahnya kita
mendapatkan satu pelajaran yang cukup berharga ya dari pengalaman yang di-share oleh Charis Church ini. Nah, terima kasih Charisten untuk kesempatan kali ini, dan kami menyadari sepenuhnya bahwa aksi demonstrasi itu merupakan satu hal penting ya untuk kemajuan suatu negara. Tanpa demonstrasi suatu negara tidak akan maju karena aspirasi rakyat itu tidak akan tersampaikan. Tapi di saat yang sama kami juga mengecam semua aksi vandalisme dan anarkis merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi kami berharap semoga melalui percakapan kita hari ini api yang sedang menyulut Indonesia dapat segera padam dan rakyat juga bisa segera kembali ke kehidupan seperti sedia kala. Kami berharap agar acara podcast kami pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman juga bisa mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman yang di-sharekan oleh Charis. Terima kasih Charis. Terima kasih. Kita sampai lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.